Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di ruang syariah. Ini podcast perdana di channel kami di ruang syariah akan membahas topik-topik terkini yang terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda yang dimaksud di sini adalah dari perspektif dari hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian perspektif dari hukum Islam. Jadi isu-isu yang akan dibahas itu akan dibahas eh, dalam dua perspektif, yakni hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pada kali ini akan membahas yang terkait dengan pembatalan pidana mati, dan ini isu yang sudah berkembang di masyarakat khususnya terkait dengan kasus Sambo yang pada di tahap kasasi itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang dianulir menjadi hukuman seumur hidup. Nah, menariknya bahwa dalam pembatalan hukuman mati ini dibahas di masyarakat selalu menjadi pro dan kontra. Ya, pemirsa, bahwa kita tahu sama-sama bahwa kalangan yang kontra itu yang disebut dengan abolisionis, bahwa mereka menganggap mati dan hidupnya seseorang itu hanya di tangan Tuhan dan tidak akan menimbulkan efek jera dan juga bertentangan dengan HAM. Sedangkan yang pro terhadap hukuman mati sering disebut dengan retensionis, bahwa hukuman mati itu masih perlu diterapkan agar jadi hak orang lain tidak dilanggar oleh hak orang lain dan juga untuk perlindungan terhadap masyarakat. Nah, di sini sudah ada dua narasumber, ahli hukum pidana Islam dan kemudian ahli hukum pidana. Ahli hukum pidana Pak Dr. Alfitra, beliau ini sudah malang melintang di dalam dunia hukum, khususnya menjadi saksi ahli. Kemudian ada Dr. Nurul Irfan, MAG, beliau ini juga sama dalam konteks hukum pidana Islam. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya sampaikan kepada Pak Dr. Alfitra terkait dengan seberapa penting menurut Bapak hukuman mati itu diterapkan di Indonesia. Baik, kalau kita lihat di dalam pasal 10 KUHP, ada jenis pidana. Yang pertama adalah pidana mati, pidana penjara, pidana denda, kurungan, dan tutupan. Pidana mati itu merupakan pidana yang terberat yang akan dijatuhkan oleh hakim kalau perbuatan pelaku itu adalah melampaui batas kemanusiaan. Kita lihat bahwa ada 5 pasal yang sangat urgent yang kalau kita kaitkan hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Pertama adalah pasal 104 atau disebut dengan makar dengan cara menghilangkan nyawa presiden. Yang kedua adalah pasal 111 KUHP itu yang berhubungan dengan permusuhan dengan negara lain atau memasukkan permusuhan dengan pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah pasal 124 yaitu penentuan tentara, masuk tentara Indonesia melawan pemerintah atau tentara negara lain. Yang ketiga adalah pasal 140 yaitu makar untuk memperkerjakan atau pelaksanaan dalam negara sendiri. Yang kelima adalah 340 atau pembunuhan berencana. Kenapa pidana mati ini dapat dilakukan? Karena menurut pendapat saya, kita lah negara Indonesia, meskipun pro dan kontra itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetapi saya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai orang akademisi, pidana mati itu tetap dilaksanakan atau diterapkan bagi pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang atau kejahatan-kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP. Pidana Indonesia berbeda dengan Jepang. Kalau Jepang itu dijatuhi pidana mati, ya dia dieksekusi. Tetapi kalau Indonesia dikatakan pidana ganda namanya. Pidana ganda itulah selama proses apabila seseorang terdakwa ini dijatuhkan pidana kepada oleh hakim, maka mereka itu masih mempunyai upaya hukum, baik banding, kasasi, upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Baik, dengan pertanyaan yang tadi Pak Dr. Nur Irfan dalam konteks pandangan hukum Islam.
bahwa tadi kan seberapa penting dalam Islam itu, bagaimana menurut Pak Dr. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam perspektif hukum pidana Islam yang sering dikenal dengan fikih jinayah, pidana mati itu ada dalam 3 kategori yang ini semuanya penting. Dalam kategori kisos, dalam kategori hudud, dan dalam kategori takzir. Jadi tidak benar kalau kemudian takzir pasti selalu ringan. Jadi untuk yang masuk dalam ranah kisos adalah orang yang membunuh secara sengaja terencana. Itu kisos. Malah kalau pihak yang terbunuh itu tidak bisa melawan sama sekali, betul-betul lemah posisinya, dia masuk dalam kategori pembunuhan secara ghilah. Ya, ghilah itu artinya ya kejam sekali, dia membunuh seorang anak kecil atau membunuh orang yang sedang pingsan atau membunuh orang yang sedang tertidur gitu. Nah, itu tidak ada pemaafan, wajib dikisos. Nah, kalau pembunuhannya bukan pada orang yang tidak bisa melakukan pembelaan sama sekali, itu masuk dalam kategori qatlul amdi atau pembunuhan sengaja terencana. Itu pun kisos. Tetapi bedanya kalau qatlul ghilah tidak ada maaf, harus dikisos. Ya, kisos itu balas gitu. Tapi kalau yang qatlul amdi saja itu ada pemaafan kalau bisa dimaafkan kalau memang bisa dibatalkan gitu hukuman mati itu kalau dimaafkan oleh keluarga korban. Yang ini didasarkan atas satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Jadi diwajibkan atas kalian bagi orang yang beriman hukuman kisos dalam soal pembunuhan. Merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan saya, wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka yang memberi maaf mengikuti dengan cara baik. Sudah memaafkan, jangan dendam. Dan yang diberi maaf cepat membayar diatnya, ganti rugi nyawa itu. Itu kalau zaman Nabi 100 ekor unta. Kalau sekarang satu ekor unta itu 20 juta, berarti 1 miliar. Nah, itu satu dalam kategori kisos. Kalau dalam kategori hudud ada dalam 4 atau 5 macam gitu ya. Satu, zina muhson, sudah punya suami berzina. Kalau dalam Islam atau sudah punya istri tetap melakukan perzinaan, itu hukumnya rajam, hukuman mati. Yang kedua, dalam soal melakukan pemberontakan, tadi yang disebutkan makar. Nah, jadi ini relevan dengan yang tadi Pak Dr. Afitra sampaikan. Di dalam hal makar, kemudian dalam hal murtad. Murtad mirip dengan makar karena dia keluar dari Islam, bergabung pada kelompok lain, lalu menghancurkan Islam. Itu makar juga. Ya, kemudian dalam soal pemberontakan, itu mirip juga, atau juga perampokan, ya, perampokan yang sadis itu bisa dihukum. Jadi dalam kategori kisos ada, kategori hudud ada, dalam kategori takzir itu pun ada juga. Oleh karenanya tindak pidana korupsi itu sanksinya takzir, supaya jangan disamakan dengan pencurian. Kalau sama berarti kan melanggar kaidah hukum pidana yang mengkiaskan atau menganalogikan di antara kaidah turunan dari asas legalitas itu adalah larangan analogi. Itulah karena tidak disamakan dengan mencuri, dia sifatnya khusus, unsur pidana juga beda kalau korupsi. Oleh karenanya sebetulnya hukum pidana Islam sangat relevan, cocok dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 31 tahun 99 ya untuk 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati, dalam keadaan tertentu korupsi dilakukan, pidana mati bisa dijatuhkan. Nah, itulah jadi didukung melalui adanya hukuman mati.